Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Harun Ibn Abdul Razik dalam kitab Unwanud Dharfi fi ilmi as-sarfi jam'u taksir. Jama' taksir. Huwa madalla ala aksar ya. Minat naini bitagiyiri sigoti mufradih. Ini dari pengertian buku dasar ya. Dia adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua dengan perubahan bentuk mufradnya. Lafdon au takdir. Apakah perubahan bentuk mufradnya itu secara lafaz nampak? Au takdiron atau tidak nampak perubahan bentuk mufradnya. Ada sebagian kata itu sama mufrad dan jamaknya. Kita bisa tahu mufrad jamaknya dengan korina. Apakah dengan naat setelahnya? Ya. Atau dengan korina yang lain dari konteks kalimat. Dari konteks kalimat. Yang paling terkenal yang mereka nukil dalam hal ini adalah kata fulk. Itu fulkun. Itu mufrad dan jamaknya sama. Tetap fu'lun. Tetap apa? Fu'lun. Mufradnya fu'lun, jamaknya fu'lun. Mereka bilang ini adalah ada perubahan. Karena pengertian jamak taksir adalah apa yang berubah bentuk mufradnya. Apa yang berubah bentuk mufradnya. Sekarang ada kata tidak berubah. Mereka bilang takdiron. Kan itu kan juga sedikit. Pengertian itu adalah membabil ghalib. Kebanyakannya berubah. Itu maslak namanya. Jalan yang ditempuh kalau ada yang tidak berubah. Ada juga mereka bilang, iya, asalnya memang berubah. Kecuali beberapa kata simai. Begitu, mereka bilang sima. Ada didengar dari orang Arab yang tidak berubah. Asalnya berubah, tapi ada yang tidak berubah, sima. Sima. Makanya di sini jalur pertengahan. Dia adalah apa yang menunjukkan atas lebih dari dua. Dengan perubahan bentuk mufradnya. Secara nampak ataupun secara sembunyi. Tidak nampak perubahannya. Wahai kisman, jamak taksir itu ada dua. Ya, jamak taksir itu ada dua. Jam'u killatin, ada jamak taksir namanya jamak killah. Jamak killah. Ya. Apa itu jamak killah? Wa huwa madalla ala thalathatin ila asyara. Yaitu jamak yang menunjukkan atas 3 sampai 10. Jadi kalau antum ucapkan dengan lafaz itu, pasti maknanya itu adalah 3 sampai 10. Kalau ada orang bilang begitu, nanti bahasannya, datang ini sekian. Pas itu. Kita pahami 3 sampai 10. Wa auzanu arba. Ini penting hafal wazannya. Wazan jamakillah itu ada 4. Wazan dari jamakillah itu ada 4. Af'ilah, af'ul, fi'ilah, af'al. Kalau ada jamak, di jamak kayak af'ilah, jamakillah itu. 3 sampai 10 itu maknanya. Af'ul, 3 sampai 10. Fi'la 3 sampai 10. Af'al 3 sampai 10. 3 sampai 10. Dipahamkan? Misalnya mereka bilang begini, falsun. Falsun kan apa itu? Uang. Kalau dia bilang aplus, ya sekitar 3 sampai 10 dia punya. Bang, tapi kalau dia bilang fulus, berarti dia punya apa? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Paham kan? Sama dengan mereka bilang kalbun. Kadang dia bilang aklub. Ada berapa anjing itu yang antum pahami? 3 sampai 10 itu. Jadi Anda anjing 3 sampai 10. Kalau dia bilang aklub. Kalau dia bilang kilab, itu fungsinya itu. Kenapa? Kalau antum dapat. Kenapa jamak taksir itu banyak bentuknya? Satu kata tapi bentuknya banyak. Ini kan ada jamak kilab, ada jamak apa? Kasro. Iya. Ini yang harus antum pahami nanti. Jadi kita dengar orang Arab itu, kita langsung paham dia ngomong itu. Dengan ketentuan ini. Karena jamak taksir itu ada wazannya. Sebagaimana nanti kita akan dapat di buku-buku yang lebih tinggi. Kalau di sini nanti masih putarannya adalah simai. Tapi yang benarnya nanti kalau antum sudah baca buku sorof yang lebih tinggi, misalnya Alfiyah bin Malik, jamak taksir bukan simai. Dia punya wazan. Dia punya wazan. Kalau mufrad ini jamak. Kalau mufradnya seperti ini jamaknya. Ada wazannya.
Ada wazannya berdasarkan penelitian, tidak keluar dari itu. Tapi nanti kalau di buku dasar kita bilang kembali ke kamus. Jamak taksir kembali ke kamus. Kenapa dibilang kembali ke kamus? Karena jamak taksir ditulis di kamus. Ditulis di mana? Di kamus. Yang pada hakikatnya kamus itu hanya wakilnya. Dan jamaknya ada wazannya. Tapi di buku yang lebih tinggi. Jadi dia ada 4 ini jamakillah. Kaaslihah. Kalau dibilang silah aslihah. Ya, berarti dia punya senjata ya 3 sampai 10. Ya. Aplus, fityah, afros. Jamak kathro ini yang kedua. Ada jamak taksir namanya jamak kathro. Wa huwa madalla ala ma fawqal asyara. Ini apa yang menunjukkan atas lebih dari 3. Dia lebih dari 10. Di atas 10. Maksudnya startnya 3 sampai tanpa batas. Kalau tadi 3 sampai 10. Kalau ini 3 sampai tidak ada batasan. Pokoknya lebih dari 10. Di atas 10 penunjukannya. Tapi start awal 3. Start awal 3 tetap. Bedanya di akhir. Kalau jamak killa 3 sampai 10 saja. Kalau jamak kathro 3 sampai tidak ada batas. 3 sampai tidak ada batas. Walahu auzanun katsirah. Dia memiliki wazan yang sangat banyak. Ya, di buku-buku yang lebih tinggi akan disebutkan dia punya sekitar 25-an wazan. Di buku yang lebih tinggi. Iya, di buku yang lebih tinggi. Dia punya wazan yang banyak. Dan belum bilang al-madar fiha ala naqli. Yang menjadi poros dalam hal itu adalah penukilan. Didengar dari orang Arab. Ini karena masih di buku dasar. Iya, masih di buku dasar. Di buku tinggi nanti akan dikasih tahu. Mufrad ini zamannya ini. Mufrad ini zamannya ini. Dan di mana letaknya, bahkan di buku dia lebih tinggi, akan dikasih tahu. Kalau dia sifat, mustaq atau jamid. Bukan lebih tinggi nanti. Kalau wazannya begini, mustaq, nanti jamaknya begini. Di Alfiyah sudah dikasih tahu semua nanti, insya Allah. Iya. Kalau di buku yang lebih tinggi dari ini, selain Alfiyah, lamut tarab, syadal ar, tatbik sorob, sudah dikasih tahu semuanya. Sudah dikasih tahu semuanya. Tapi kalau di sini tidak. Karena ini masih dasar. Sorob, masih dasar sorob. Katanya seperti belum bilang gorob, itu zamannya wazan fu'al, kutub fu'ul, hudah fu'alah, syajarah fa'alah, rukka' fu'al, mardo fa'ala, bido fi'la fi'il, humur fu'ul, uddal fu'al, jibal fi'al, kulub fu'ul, gilman fi'lan, atkiya af'ila, asyidda af'ila, wakudban fu'lan, kirodah fi'alah. Ini semua ada wazannya itu nanti. Ini kan belum, karena bilang banyak, maka belum fokus ke contoh, tidak ke wazan. Tidak ke wazan, karena belum bilang banyak. Padahal semua ini adalah contoh untuk wazan. Contoh untuk wazan. Iya. Wa minhu sigatu muntahal jumu. Di antara jamak kathro, sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Wahya kullu jam'in ba'da alif taksirihi harfan. Yaitu sigo muntahal jumu itu adalah setiap jamak setelah alif taksirnya adalah 2 huruf. Au thalathatin atau 3 huruf. Wasatu hasakin. Tengahnya sukun. Tengahnya sukun. Itu ciri sigo muntahal jumu. Setelah alif taksirnya ada 2 huruf. Atau setelah alif taksirnya ada 3 huruf. Cuman dari 3 huruf itu huruf tengahnya sukun. Sama juga, belum di sini tidak kasih wazan sebenarnya seharusnya ya. Tapi belum kasih juga wazan. Di ketentuan sudah jelas. Namanya sigol muntahal jumu di ketentuan itu sudah jelas. Belum kasih kita wazannya ada 4. Wazannya ada 4 dari jenis pertama, yaitu yang 2 huruf setelah alif, dan ada 4 di jenis kedua, yaitu 2 huruf ada setelah alif ada 3 huruf, tengahnya sukun. Tinggal sekarang contohnya fal awal yang pertama, yaitu yang setelah alif 2 huruf, fawail, seperti jawahir, kawahin, hawail, jawarin, gawashin. Kalau di buku lebih tinggi, nanti akan dikasih tahu mufradnya apa. Ini langsung jamaknya nih. Pokoknya jamak taksir ini belum langsung kasih antum jamaknya. Nanti di buku lebih tinggi, mufradnya apa yang ke situ.
Mufrad apa yang ke jamak itu? Ya, mufrad apa yang ke jamak itu? Yang kedua, fa'ail. Seperti sahaib, rosail, sohaib, amair. Yang ketiga, fa'alil, ja'afir, safarij. Ya, ini safarid nanti ada juga ceritanya kalau di buku lebih tinggi ya. Ya, soharin, ada ya hilang. Yang keempat, mafa'il. Ini yang paling sering kita sebut di buku dasar. Dia disebutkan mafa'il. Maksudnya 2 huruf setelah alif. Atau mafa'il. Maksudnya 3 huruf setelah alif. Jadi di buku dasar itu kita cuma wakilkan mafa'il, mafa'il. Mafa'il, mafa'il. Iya. Seperti masajid. Yang kedua, yaitu 3 huruf setelah alif. Fa'alin. Seperti toro, korotis, arojin, fa'ali. Salah harokat itu ya. Situ fa'ali. Seperti karosi, barodi. Iya, yang ketiga mafa'il. Ini yang biasa kita pakai. Mafa'il, masajid, mafa'il. Seperti masobih. Yang keempat fawail. Seperti qawadis, qawanin, qawarir. Ini jelas semuanya ya. Iya. Kemudian setelah itu belum kasih sedikit kaidah jamak ya. Wa yuhdafu minal ismi ma yukhillu bisigotil jamak. Dihilangkan dari isim apa yang merusak bentuk jamak. Sawa'un kana aslian au zaidan. Sama saja apakah asli atau tambahan. Takul, kamu katakan pada safarjal. Antum bilang safarij. Antum bilang kenapa? Nah, kan gini. Safarjal. Kalau antum jama ini, jadi begini. Iya. Safar gini. 3 huruf setelah alif. Dah, 3 huruf setelah alif. Rusak bentuk jamak kalau begitu. Boleh tadi. 3 huruf setelah alif, huruf tengah sukun. Dan harus huruf illah. Ini rusak bentuk jamaknya. Daripada rusak, hilangkan huruf terakhir. Huruf aslinya dihilangkan. Karena semua itu adalah asli. Jadi kita bilang apa? Safarij. Setelah itu, huruf yang hilang ini, boleh antum gantikan dengan ya. Jadinya safarij. Nah, kalau itu tidak masalah. Karena huruf yang hilang adalah diganti dengan huruf sukun. Yang mu'tal, yaitu ya. Dipahamkan? Hilangkan huruf aslinya. Kalau merusak bentuk jamak, ini rusak bentuk jamak, maka hilangkan. Setelah hilang, boleh antum ganti dengan ya sukun. Boleh. Atau huruf tambahannya. Kalau itu adalah kata ada huruf tambahan, hilangkan saja huruf tambahannya. Hilangkan saja huruf apa? Tambahannya. Boleh contohnya seperti ya mustadi'in. Mustadi'in. Jamannya apa? Lihat itu kata dulu mada'in. Mada'in kan mustadi'in. Mustadi'iyun. Kan kita aslinya ini. Mustadi'iyun. Kan? Kemudian dihilangkan ya ini jadinya mustadi. Seharusnya ini kalau antum jama di atas bentuk itu, gimana caranya? Ya, masa gini kan? Nah, banyak sekali. Anda paham ini? Ya kan? Hilangkan huruf tambahannya semuanya. Hilangkan huruf tambahannya. Tambahannya apa? Ya, sin. Dah, ini sin hilang. Terus siapa? Ta. Paham kan? Sin dan ta. Jadi kalau hilang ini sin dan ta, jadi begini kan. Jadilah hilang sin dan ta, jadinya mada iyun. Nah ini pas. Mada iyun mafa il. Setelah itu antum hilangkan ya-nya kan di isim mangkus, isim maksur, isim mangkus. Kan hilang ya isim mangkus yang tidak bertanwin. Jadilah apa? Mada in. Paham kan? Yakin? Aldi? Paham tak? Jadi kalau antum mau jadikan sigah muntahal jumu, walaupun ini ceritanya sebenarnya harus nanti berasal mufradnya. Penulis ikutkan.
Seharusnya ini kan diceritakan, ini dibawakan kalau kita nanti tahu mufradnya ini jamak. Sekarang kan belum kasih tahu kita mufradnya. Hanya wazan jamak semuanya. Hanya wazan jamak semuanya. Tidak ada mufradnya. Tapi belum kasih kita faedah di sini. Jadi dalam jamak itu, siga muntahal jumu, dihilangkan apa yang merusak lafaz jamak. Apakah itu asli atau nanti adalah huruf tambahan. Nah, nanti lagi dirinci ya. Huruf asli ini di buku tinggi dirinci. Huruf asli yang hilang itu yang mana? Maka huruf asli itu ada dua bentuk. Ada yang mirip dengan huruf tambahan. Apakah lafadznya atau makhrajnya? Ada yang tidak mirip. Kalau tidak mirip, langsung hilang huruf kelima. Kalau mirip, maka bisa kelima, bisa ke empat. Gitu nanti. Nanti ada lagi rinciannya di buku-buku yang lebih tinggi. Ini jelas. Dihilangkan dari isim apa yang merusak lafaz jamak. Sama saja apakah itu asli atau tambahan. Kamu katakan fi safarjal wa mustadi'in. Safarije, hilangkan lamnya. Mada'in, hilangkan alif sin dan ta. Hilangkan sin dan ta. Adapun huruf terakhir itu hilangkan dia isim mangkus. Dihilangkan ya-nya. Dihilangkan ya-nya. Setelah itu belum katakanlah. Setelah hilang. Wa yajuzu an tu'awwadhu anil mahdufi ya'an qoblal akhir. Dan boleh antum boleh digantikan dari yang hilang itu ya sebelum akhir. Jadi yang hilang tadi boleh antum gantikan dengan ya sebelum akhir. Boleh digantikan ya sebelum akhir. Contohnya safarije. Dari mana ya? Dari lam yang hilang. Mada'iyu. Kenapa ditasdid? Tambahkan ya lagi sebagai pengganti dari huruf yang hilang. Sin dan ta. Begitu tadi. Jelas kan? Selesai. Ini secara ringkas belokasikan pembahasan jamak taksir. Inilah jamak taksir. Jadi jamak taksir itu ada dua garis besarnya. Jamak killah, jamak kathroh. Jamak kathroh ada dua. Ada sigo muntahal jumu, ada yang bukan sigo muntahal jumu. Itu saja. Selesai. Selain tasgir, kita ambil besok itu. Insyaallah. Besok kita selesaikan ini ya, bab 1. Karena tasgir sama nisbah mudah itu insyaallah. Selesaikan besok. Ya. Jadi ya itu menggantikan huruf yang hilang. Hilang satu, hilang dua. Paman, dia mengganti. Ada lagi tanya? Pada enggak. Huruf tambahan hilang. Huruf asli ini, huruf asli. Menyesal saya kasih itu tadi ya. Muncul pertanyaannya Soleh. Tidak apa, alhamdulillah. Saya sudah bilang tadi Soleh itu di buku tinggi. Tapi kan Soleh penasaran sekali. Iya. Safarjan. Kan hilang ke berapa itu tadi? Terakhir kan? Huruf terakhir. Kan ada mirip huruf tambahan. Ya? Iya, huruf tambahan. Ada contoh kata. Farozdak. Berapa huruf itu? 5 tak? Ini kalau kita jamak ke siga muntahal jumu, kan jadinya apa? Farozdak. Kan begitu. Ada 3 huruf. Setelah alif. Huruf mana yang kita hilangkan ini? Kan begitu kan? Boleh huruf ko. Jadinya apa? Farozid. Selesai. Iya kan? Tapi mereka bilang, boleh hilang itu huruf dal. Kenapa? Mirip dengan huruf tambahan. Ta, da, ta. Satu makhraj. Jadinya apa? Faroziko. Gitu. Sudah?
Hah? Amami. Mau ditambah lagi? Hmm. Kita katakan dia dan wazan fa'al. Nah, kalau awal mim mafa'il. Kalau awalnya mim mafa'il. Kalau bukan awalan mim baru saudara. Kan seperti tadi itu ada fa'alil, fa'ail. Kan awalnya mim bukan mim, jawahir, fawail. Iya kan? Nggak bisa untuk bilang mafa'il kan awalnya bukan mim. Tapi kalau di buku dasar semuanya ini sebenarnya mafa'il. Kan diinginkan adalah wazan. Wazannya kan, wazannya apa? Ada 2 huruf setelah alif jamak taksir. Itu intinya. Ada lagi? Iya, jadi jamak kasroh itu jamak kilas sama jamak kasroh itu sama star. 3. Beda ujung. Jamak kilas ujungnya 10 saja. Kalau jamak kasroh enggak ada batasannya, lebih 10. Artinya di atas 10 sampai berapapun. Itu dasar sekarang. 8. Nanti ada tambahan. Jadi ada nanti itu. Sigo mutarjumu di buku lebih tinggi. Di fathah setelah alif. Dia fathah itu setelah alif. Ini kan semua yang berlokasi adalah kasroh. Ada nanti yang di fathah. Fa'ala. Jadi itu nanti tambahan di atas. Ini kan semua yang berlokasi adalah dasarnya. Yang di kasroh setelah alif. Ya, mafa'il, fa'ail, semua dikasih setelah alif. Nanti ada yang di fathah sebelum alif dikasih lagi. Kenapa dihilangkan? Ya-nya padahal tidak tanwin. Kan berat toh. Karena berat. Sama semua toh. Semua isim mangkus, ya-nya boleh hilang kalau tidak beral. Di ketika dalam keadaan rofa dan jer. Seperti uraian di awal. Sama. Boleh kan? Tidak wajib toh. Boleh ya-nya. Kan kita bercerita, boleh ya hilang ketika rofa dan jer. Kita udah bilang saudara. Boleh ya hilang. Apa yang dipahami dari kata boleh? Tidak wajib. Nah, antum itu paksakan. Seakan-akan yang kita bilang adalah wajib. Nah, boleh hilang ya ketika rofa dan jer. Nah, kalau antum nampakkan, tidak ada masalah. Rifki, ada masalah? Baik, kita selesaikan. Cukup. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Syukur la ilaha illa anta.